bawa mami. Nah, Yang jawab para mami. Ini mami biji sanak sekalian, makin niki tangiring sak siang. Lopok lingkuk sak juluk atau sak paran lingkuk Banyurip. Adapun sejarah atau kisah memang lingkuk niki makin tuanang oleh penglingsir campling nggih. Tuan Haji Lopan Akbar. Baik bapak-bapak sekalian, kita coba untuk tuanang masalah niki le penglingsir campling nggih. ini pejabat ketuan. Jangan pejabat wawancara dulu. Sementara mungkin kita ingin bertanya langsung kepada yang tinggal di wilayah Banyurip niki pemilik lahan di mana lingkup Banyurip. Silsilah para ibu murid ingin wawancara. Jari menin tanah anak jari nane jari udah diketahui usul asalna tumbe ampuara aisyara ibu Banyurip. Hari secara kebetulan anak jari semanton jari pe ara ali gumi saindani jalan Pak Jamil sebagai calon haji inta mungkin ini beng itu pada wawancara sekedi menjang tono. Iya. Sila terus bayang langsung. Terus bay. Tokon deh. Nah pasoh le batu tiada. Usul asalna hikmahna. Sampai sangka suwi ini nara semakin nara ya so cerita wawancara ya dan mau tertanam lima tahun mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati mami ini dan sekalian jemaah pendapatnya yang hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena satu-satu kita masih diberikan hidayah nikmat serta kesehatan Allah. Salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah niki yang akan sampaikan atau uraikan sedikit masalah silsilah munculnya air ajaib Banyurip niki yang beri nama air ajaib Banyurip Serpaguna 1000 hajat itu intinya yang pertama dulu awalnya kurang lebih pada saat jam seperti sekarang ini jam 7 sampai jam 8 yaitu bapak saya yang kesini mengembala sapi istilahnya beternak kemudian sapi itu dipas tempat air yang sekarang tahu-tahu dia seperti kaget ada sesuatu yang dia lihat tapi bapak saya tidak begitu menghiraukan. Tapi begitu juga dia seolah-olah bapak dia niki akan bahaya dengan sapi itu, sampailah dia pukul sapi itu. Tahu pada saat itu adalah musim kemarau. Betul-betul musim kemarau, panas, tidak ada air sedikit pun di sini, tidak ada rumput kecuali pohon-pohon itu pun beberapa daun yang ada saat itu. Kalau tidak salah bulan September ini kalau tidak hilap itu tanggal 11 hari Kamis kejadiannya ini yang sendiri sudah berada di sekolah saat itu jam 8 kemudian diberitahu bahwa ada sesuatu yang ada di tempat lokasi sawah sungguh katanya seorang teman di sana dia mohon kembali karena di sana sudah banyak keluarga betul di sini. Waktu itu belum ada sumur kayak begini, masih murni, batu biasa memanjang, kemudian keluarlah air, keluar air. Nah saat itu dengan tidak sengaja masyarakat diundang dari mulut ke mulut, setelahnya datang dan sekaligus sesuai dengan hajatnya masing-masing warga itu baik dari Muslim maupun luar Muslim. Ada yang Hindu, ada yang Kristen datang waktu itu. Nah saat itu sekitar jam 3 seperti begini
ada warga kita yang Bali datang ke sini yang biasa membawa dupa, membawa rampe. Macet air ini, keluarnya macet. Nah, ada apa? Kemudian kita rembuk dengan warga di sini, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, apa solusi kita yang terbaik. Berarti tempat niki kita tidak perbolehkan sembarangan masuk. Oke, tidak perbolehkan sembarangan masuk, kita buat pagar, keliling pagar kayak gitu. Setelah itu kita buat penjagaan. Waktu itu 5 orang penjaga sampai 24 jam. Karena saat itu 24 jam warga tetap mengalir, misalnya mengambil air ini. Nah, khasiat yang sudah ada pada sehari itu, yang sakit tidak bisa jalan sudah ada perubahan. Kemudian pada hari Jumat yang kedua, datanglah wartawan Lombok Pos. Nanti yang sendiri yang datang, diwawancarai di sana. Ya, saya sampaikan apa adanya. Kejadian istilahnya air niki, kemudian dicetak di koran, terbitlah koran. Setelah itu menyebar. Nah, siapa mungkin yang apakah wartawan itu naiklah ke TV. Saya lihat waktu itu di Lembar saat dipanggil sama Pak Bupati, saya lihat sendiri air ini sudah ditayangkan di TV RCTI waktu itu. Tapi katanya ada yang lihat di SCTV, ada yang dilihat di TV One. Nah, itu cuma dia tidak pernah saksikan langsung, cuma di RCTI. Nah, itu asal usul daripada air ajaib ini. Kemudian pada seminggu berikutnya juga, bukan seminggu, pada bulan berikutnya, pada hari Kamis, sesuai dengan ditemukannya air ini, keluarlah air juga dari samping. Dari samping ya. Air itu adalah panas. Ada yang dingin, ada yang panas. Nah, bermacam ragam penilaian, pendapat bahwa air ini adalah air Gunung Rinjani. Ya, kita tampung, itulah pendapat. Dan itu pun dipakai sama warga berebutan. Dan ada yang tidak dapat, sampai-sampai lumpurnya dibawa. Nah, termasuklah almarhum yang ini. Dulu hari kedua, dia tidak dapat air bersihnya. Dia sudah berbentuk lumpur dia bawa. Nah, bagaimana hasilnya? Itu mungkin masing-masing punya masing-masing sesuai niat dan kelebihan. Di saat itu kita memperlebar, jadi perlebar di lokasi air. Nah, setelah 1 minggu kita dapatkan uang, yang betul-betul uang ikhlas, istilahnya warga, dan kita taruhkan tong amal atau tong apa sosial apa namanya. Saya dapat waktu itu 2.600.000. Nah, itu kita bagi menjadi beberapa pos, ke musola, ke masjid, kemudian ke panitia, dan kita sedikit ke pemilik tanah itu atas persetujuan. Sendiri sampai taruh pelang itu air Banyu Urip Serbaguna, dan air Banyu Urip Serbaguna 1000 hajat bisa seperti itu. Dan banyak yang menemukan barang di sini. Ada yang menemukan kelapa 2 di sini, kemudian dibuat minyak. Nah, itu juga sama dia dia pakai apa tidak tahu, dia cuma punya kelebihan. Nah, itu. Nah, kemudian dari data setelah 4 hari Pak, saya coba buku kunjungan, itu pun yang sebagian besar tercatat kan, itu sudah yang lihat, yang datang warga, kalau sekitar Gerung sudah jelas, sekitar Jembatan Kembar sudah jelas, sudah Kediri sudah jelas, Potong sudah jelas. Nah, ini yang kita kagetkan, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sumbawa, ada yang dari Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah sudah ada, tapi tidak banyak. Itu pakai engkel dia. Nah, tiang pun ya merasa tidak tahu juga. Dan pada hari Jumat dan malam Jumat 24 jam ramai sampai 2 minggu saya ingat. Malam Jumat kita pakai loudspeaker. Ya, dia sendiri yang ini punya ide, mari kita ke Allah Subhanahu wa taala, kita minta petunjuk dan keberkahan daripada air ini, kayak gitu. Nah, sampailah tembus ke Bapak Bupati. Dia bilang waktu itu langsung pada saya, coba sidak teliti benar, kalau memang itu sumber air yang besar, saya akan permanen jadikan sumber air untuk masyarakat. Tapi kalau memang itu memang air
keajaiban ya tolong dijaga. Nah, itu aja pesannya mungkin Mbak Niki, mungkin Mami. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebih mohon maaf, dan yang minta doa daripada Mami, Umi, dan Semeton jadi selaku niki dari Lombok Timur atas keberangkatan tiang. Mudah-mudahan selamat dari tiang berangkat dari rumah mengerjakan ibadah umrah, kemudian datang juga selamat sehingga kita ketemu lagi seperti kami. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bareng-bareng doa. Kebetulan jaring, hidup pada anak jaringku. Itu maraniat solahnya. Selamat sehat lalu, selamat sehat ule. Apa niat hajatna legum suci Mekah, mudah-mudahan terima kita Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hajjam mabrura wa sayyam maskura. Amin. Wa amaran solihan maqbula. Amin. Allahumma jama' bainana wa baina Makkah wal Madinah. Amin. Ala syari'atun Ibrahim. Amin. Wal haqiqatul Muhammad. Amin. Al ma'rifatullah. Amin. Allahumma jama' bainana wa baina Makkah wal Madinah. Ala syari'atun Ibrahim. Wal haqiqatul Muhammad. Al ma'rifatullah. Allahumma hajjam mabrura wa sayyam maskura wa maghfirah wa amalan solihan wa hijrah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, karena di dalam acara-acara ai banyu urip, ai gaib niki barang-barang. Mudah-mudahan apa niat istirahna anak jari ku selaku nah mupus dirina kita ai mudah-mudahan